Di balik semua keindahan yang memukau, Danau Toba menyimpan jejak letusan supervolcano terdahsyat sepanjang sejarah manusia. Tapi bukan cuma itu, ada pula legenda ikan sakti yang jadi nenek moyang suku Batak. Ini adalah episode pertama dari Resah Kultur yang full video. Kali ini kita akan membahas tentang Danau Toba. Danau Toba terletak di Sumatera Utara dan merupakan danau vulkanik terbesar di dunia. Terbentuk sekitar 74.000 tahun yang lalu akibat letusan supervolcano yang begitu besar sampai mempengaruhi iklim global. Debunya menyelimuti atmosfer bumi, menurunkan suhu global, bahkan memicu apa yang disebut sebagai musim dingin vulkanik selama bertahun-tahun. Letusan ini menciptakan kaldera raksasa yang kemudian terisi air dan membentuk Danau Toba lengkap dengan Pulau Samosir di tengahnya, yang juga bagian dari kaldera tersebut. Menurut legenda masyarakat Batak, dahulu kala ada seorang pemuda bernama Toba yang menangkap seekor ikan mas. Ternyata ikan itu bisa berbicara dan berubah menjadi seorang perempuan cantik. Mereka menikah dengan satu syarat, sang suami tidak boleh mengungkit asal-usul istrinya sebagai ikan. Mereka pun hidup bahagia sementara, bahkan hingga memiliki anak. Namun, suatu hari ia melanggar janji tersebut. Istrinya marah dan membawa anak mereka. Dan tiba-tiba, hujan turun deras, air membanjiri lembah, dan terbentuklah Danau Toba. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang percaya dengan cerita ini. Bahkan cerita ini masih diceritakan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Ada beberapa fakta menarik tentang Danau Toba yang mungkin kamu belum tahu. Yang pertama adalah Danau Toba itu besarnya 7 kali lebih besar dari Singapura. Lalu, Pulau Samosir di tengah Danau Toba bahkan punya danau lagi di dalamnya, namanya Danau Sidihoni. Sampai sekarang, Danau Toba masih dianggap sakral oleh masyarakat Batak dan jadi tempat upacara adat. Lalu, fakta selanjutnya adalah kaldera Toba masih aktif secara geologi meskipun tidak terlihat berbahaya. Uniknya lagi, Pulau Samosir dulunya menyatu dengan daratan, lalu terpisah alami karena pergeseran tektonik. Dan kalau kamu jeli, Danau Toba juga punya pasir pantai di beberapa sisinya. Dan fakta terakhir adalah Danau Toba juga termasuk Geopark Dunia oleh UNESCO sejak 2020. Danau Toba bukan cuma tentang letusan dan legenda. Ia adalah pengingat bahwa alam dan budaya Indonesia punya kekuatan dan kedalaman luar biasa yang sering kita lupakan. Kalau kamu suka eksplorasi kayak gini, tentang alam, mitos, dan sejarah, follow channel ini, karena Indonesia masih punya ribuan cerita yang belum kita gali bersama. Danau Toba bukan cuma keindahan alam, tapi juga cerita besar tentang sejarah bumi, budaya leluhur, dan kekuatan alam yang luar biasa. Kamu pernah ke Danau Toba nggak? Atau punya versi cerita sendiri? Tulis di kolom komentar ya.